Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dibentangkannya tanda-tanda kebesaran dan kebenaran ajarannya agar manusia mudah memahami dan menjadikannya pedoman hidup. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 104 dan seterusnya. Di mana ayat-ayat ini antara lain menegaskan bahwa Allah telah mendatangkan sekian banyak bukti kebenaran. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan diuraikan bersama narasumber kita Pak Quraish Shihab. Selamat pagi Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi ini juga kita akan ditemani oleh jemaah dari pengajian Majelis Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5, Majelis Taklim Al-Awabin, pengajian Raudatu Zahro, dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah pemirsa, untuk itu kita lanjutkan saja untuk Pak Quraish menjelaskan. Silakan Pak. Baik, mari kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu ayat-ayatnya berbicara tentang sekian banyak bukti tentang keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kita ini menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepada kamu basair. Basair itu jamak basirah. Basirah itu bisa berarti bukti-bukti yang dapat terlihat oleh mata kepala dan mata hati. Itu basirah. Orang itu punya basirah, punya pandangan mata hati yang tajam. Kita berkata, telah datang kepadamu bukti-bukti tentang wujud keesaan dan kuasa Allah. Nah, kita mari garis bawahi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita mencarinya. Tapi dikatakannya telah datang kepadamu. Beda kan? Iya. Dia yang datang kepada kamu. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan bukti-bukti itu? Jelas banyak. Karena dia katakan bukti-bukti. Bisa Rasul yang datang. Jadi bukti. Bisa Al-Quran. Bukti. Bisa apa yang terbentang di alam raya ini. Itu bukti. Nah, yang penting Allah juga sudah memberikan kamu potensi. Dia beri kamu akal. Dia beri kamu hati. Itu kalau kamu gunakan, pasti kamu akan menemukan bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa, dan lain-lain sebagainya. Jadi telah datang kepadamu bukti-bukti itu. Mari kita ambil sedikit contoh. Kalau saya berkata kursi ini ada, apakah kursi ini bisa ada kalau tidak ada yang membuatnya? Pasti ada yang buat. Nah, itu namanya bukti penciptaan. Ya kan? Ada orang dulu nih, masih orang bodoh, dia lihat ada kotoran unta di situ. Terus dia berkata, pasti pernah unta lewat sini. Ya kan? Alam raya ini wujud. Tidak mungkin tidak ada yang mencipta. Yang kedua, kalau kursi ini sederhana, tetapi kalau ada suatu ciptaan yang begitu hebat,
Saya akan berkata, pasti ada penciptanya, pasti ada pembuatnya, dan pasti pembuatnya hebat. Ya kan? Kalau saya perhatikan alam raya ini, matahari teratur sedemikian rupa, ada bintang, ada udara, ada ini, saya akan berkata, maaf, tidak mungkin tidak ada Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hebat. Ya kan? Itu ada. Kita gunakan lagi pikiran kita nih. Kita gunakan akal kita. Coba berusaha sejenak berkata tidak ada Tuhan. Anda tidak akan puas. Orang-orang yang gelisah karena tidak mampu membuktikan wujud Tuhan, lalu meniadakan Tuhan, kegelisahannya bertambah. Iya. Ya kan? Kegelisahannya bertambah. Itu semua bukti-bukti yang kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, pasti mengantar kita berkata, pasti Tuhan ada. Pasti Tuhan wujud, maha kuasa, maha hebat. Nah, itu yang dimaksud, qaja'akum basairu mir rabbikum. Nah, jangan duga Allah butuh. Jangan duga. Di sini dikatakan faman absara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat bukti-bukti itu sehingga mengakui keesaan dan kuasa Allah, maka itu untuk manfaat dirinya. Dan siapa yang buta tidak melihatnya, maka dia sendiri yang menanggung kebutaan. Jadi berarti Tuhan tidak butuh kita ini. Yang dimaksud di sini. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku yang menjadi utusan Allah ini tidak bertanggung jawab mengurus urusan keimanan kamu. Itu urusannya Allah. Allah beri kamu keimanan dan kepercayaan kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau, Allah tidak beri kamu. Saya sekedar menyampaikan. Oke. Baru kita lihat ayat berikutnya. Wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami menganeka-ragamkan bukti-bukti. Banyak bukti kan? Tadi sudah dikatakan banyak bukti. Kami menganeka-ragamkan banyak bukti. Apa yang saya sampaikan tadi boleh jadi baru sebagian dari bukti-bukti itu. Sehari-hari kita bisa dapat bukti-bukti itu. Saya beri sedikit contoh. Pernah lihat orang sakit keras, dokter sudah menyerah. Tiba-tiba dia pergi ke haji atau dia bermohon kepada Allah, dia sembuh. Yeah. Siapa yang menyembuhkan itu? Itu bukti kuasa Allah. Pernah lihat satu pesawat jatuh, ada anak yang selamat. Yeah. Siapa yang menyelamatkan itu? Terlalu banyak bukti-bukti itu. Nah, baru dikatakan, demikianlah kami menganeka-ragamkan bukti-bukti itu, supaya bukti-bukti itu menjadi bukti kebenaran, dan sekaligus kalau mereka tidak mau percaya, mereka tanggung sendiri akibatnya. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita tadi sudah berkata bahwa Allah menganeka-ragamkan bukti-bukti itu supaya bukti-bukti itu dimanfaatkan oleh orang yang mau beriman, dan bukti-bukti itu menjadi bukti juga untuk mempersalahkan siapa yang tidak mau beriman, ya kan? Nah, sehingga orang-orang yang tidak mau beriman itu ketika disodorkan misalnya kepada mereka ini Al-Quran, dia terus berkata, darasta, ini kamu pelajari, ini dongeng-dongeng orang dulu yang kamu hafalkan baru kamu ceritakan pada kita, itu kamu pelajari. Ada sementara orientalis juga yang berkata begitu, sebenarnya Quran ini jiplakan Muhammad dari kitab-kitab perjanjian lama. Kita berkata tidak, karena banyak bedanya. Ya. Kalaupun ada samanya, itu belum tentu dijiplak dari sana. Saya beri ibu contoh. Saya ke Jogja
foto Borobudur atau saya lukis Borobudur. Datang orang lain lukis Borobudur juga. Apa itu berarti dia mencontohi saya? Dia ke Borobudur untuk melukis. Sumbernya sama, tetapi dia tidak menjiplak dari saya. Nah, kalau ada yang sama dari Al-Quran dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab perjanjian lama atau baru, maka yang sama itu karena sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami menganeka-ragamkan bukti-bukti itu agar supaya juga kami menjelaskannya kepada orang-orang yang mau tahu. Mau tahu buktinya ini. Bagi orang-orang yang mengetahui. Baru perintah kepada Nabi Muhammad, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu. Ikutilah, laksanakanlah secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Kita juga diperintahkan, laksanakan secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tentu kita tidak bisa laksanakan semuanya kan. Wah, sulit sekali ini mau melaksanakan semuanya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai laksanakan sesuai kemampuan Anda, sepanjang kemampuan Anda. Kalau tidak mampu enggak usah. Yang tidak mampu puasa, tidak usah puasa, qada puasa. Ya kan?